Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan atau sebelumnya ada pertanyaan? Monggo. Mana Abdul Khalik? Enggak ada. Yang bertanya, Pak Ahmad mana? Lanjut dulu ya. Iya. Taib. Kita lanjutkan. Maya asyirk, apa itu syirik? Apa itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau dengan bahasa lain, contoh apa contoh kesyirikan gitu ya, apa contoh kesyirikan, apa contoh kesyirikan? Di antara contoh kesyirikan adalah tolabul hawaij minal mauta, meminta kebutuhan kita, meminta kebutuhan kita kepada orang mati. Jadi kita itu punya kebutuhan, punya urusan, itu mintanya ke siapa? Ke orang mati. Dan meminta tolong kepada mereka dan bersandar kepada mereka. Ini kesyirikan, Pak. Ini kesyirikan. Ini adalah bentuk kesyirikan. Jangan ngobrol lagi, nanti ngobrolnya ya gantian. Bar aku ngomong sampean ku sing ngomong ora apa-apa. Ya, dah paham ini? Jadi ingat, hawaij itu kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan-keperluan kita, masalah-masalah kita, itu jangan mintanya ke orang mati, jangan mintanya ke mbah dukun, jangan mintanya ke Nyi Blorong, jangan mintanya ke penghuni lautan, enggak. Bahkan meminta, bahkan tawajuh itu apa? Menyandarkan kepada mereka, nyandarkan kepada mereka, menyandarkan urusan-urusan jenengan kepada mereka. Ini jangan. Jelas insya Allah. Itu yang ngantuk itu Pak nggih. Nah. Ayo jangan sandal biar nggak ngantuk. Nah, itu sandal. Iya, nyandarkan diri. Ada nggak pemain bola yang ngantuk, Pak? Nggih, pemain bola itu gono sing ngantuk. Pemain bola itu nggak ada yang delok HP ku ora ono. Masa pemain bola delok HP ku ora ono. Ya, kalau ada pemain bola lihat HP langsung Pak viral seluruh dunia. Tapi kata ngaji terus delok HP ku piye? Iyalah nggak pas ya. HP-nya dimatiin dulu. Ngaji ini sebentar, HP pun bentar. Kecuali HP ini
nulis gak apa-apa, terus ngantuke iku ku sik langkung ku maneh lah ngantuke ya. Ya, Pak. Ngopi sik ya. Berarti kan ini dan meminta pertolongan kepada orang mati dan bersandar kepada orang mati, Pak, dalam urusan-urusan kita. Ini adalah asal kesyirikan alam ini. Sekarang alam ini, Pak, dunia ini asal kesyirikannya itu apa? Kuburan. Bahasa mereka apa? Menghormati para wali, menghormati habaib, menghormati Pak Yai, menghormati orang mulia. Iya, hormati orang mulia bukan dengan cara kita. Anda ingin menghormati orang mulia, tapi Anda menyakiti Allah, apa bedanya? Allah nggak bisa disekutukan, Pak. Ibadah itu harus langsung ke Allah. Sekarang saya gini, Indah. Apa Anda nggak tersinggung? Anda sebagai orang tua, ada anak jenengan minta sesuatu nggak langsung ke bapaknya, tapi pakai perantara. Kira-kira sampai jadi orang tua, perantarai wong telu bisa. Katanya ini bapak anakmu madul ngaku, jaluk belikan HP. Pasti orang tersinggung. Kenapa nggak ngomong sama saya? Kenapa harus ngomong ke orang lain? Kenapa harus ngomong ke orang? Kenapa harus laporan ke orang? Kenapa? Sedangkan Allah sendiri terbuka loh. Nggak ada penutup bagi Allah. Kenapa kebutuhan kita nggak langsung ke Allah? Kenapa kita harus ke orang yang mati? Kenapa harus kepada orang-orang itu? Kenapa gitu? Padahal orang mati itu apa? Sudah terputus amalnya, sudah beda alam. Itu alam barzakh, kita di alam dunia. Beda alam itu bisa tak? Anda minta tolong bisa enggak? Kalau begitu logikanya begini aja. Udah, Pak ya, tak kasih logika. Jenengan punya HP kan? Terus jenengan lagi nyetel film apa itu? Film apa? Jago silat apa jenenge? Yang jago silat siapa? Jetle wis, Jetle mbok sapa Jetle ora ngerti ya. Jetle wis. Sampean lagi megang HP nyetel Jetle, Pak. Mari ngono ada perampok yang mau ngerampok barangmu. Bilang setel, Pak, Jetle tolong aku, Jetle tolong aku datang perampok. Kira-kira jenengan wong gendeng apa wong waras? Hah? Pasti jenengan dibilang wong bento. Kau sih wong bento, Pak? Wong nang HP lho, wong nang HP kok sampean panggil-panggil. Itu gak wong bento piye? Logikanya itu masih di alam dunia, Pak. Apa mana beda? Beda alam. Itu Jetlis mati, gak usah Jetlis mati lah. Bang Romai Rama wis. Romai Rama masih hidup gak? Masih hidup ya. Itu ada nggak film Romai Rama? Ada nggak film Romai Rama? Judulnya apa? Nggak tahu juga nggak. Pokoknya pendekar lah Romai Rama di gitar gitar tua, pendekar lah, penumpas rampok-rampok smart ini. Perasaanku begitulah. Pokoknya perampokku mati kabel lah dengan Romai Rama. Romai Rama masih hidup, Pak, masih hidup. Sudah, antum nyetel film Romai Rama, terus ada perampok pingin rampok, memukuli anak jenengan atau memukuli jenengan. Celuan, Bang Roma, tolong aku di kira-kira dublek apa ora sampean? Jelas ya, Bang? Karena ini orang mati, Pak, beda alam. Bisa apa? Kamu minta lu bisa apa? Ini Bang Romai Rama itu masih hidup, Pak. Tapi di beda alam. Itu di alam apa itu? Di alam HP. Itu ora iso memberikan apa-apa ke jenengan. Kenapa kita harus minta kepada orang mati? Kenapa?
Kenapa kita harus bersandar kepada orang mati? Bisa apa orang mati itu? Dia ngurusin dirinya sendiri, menghadapi alam barzakh itu aja boiso bawa pora. Apalagi ngurusin kita. Ayolah, kita pakai akal dong. Mana bisa? Begitu, ini yang harus dipahami ya. Nah, dan anak katakan ini Pak, sekarang kemusyrikan ini atau kesyirikan ini alam Pak. Sekarang kuburan itu menjadi apa? Menjadi rame, dimintai tolong, di apa ini? Jikalau ada komentar, wong mati urip. Ya urip tapi di alam mana? Beda alamnya. Kalau hidup lah enak dia. Ya, ini orang tua antum masih hidup, bisa gentayangan. Panggilan, Pak aku nggak punya duit, tolong jukuro duit. Ruhnya datang jukui lah enak tenan lah. Nggak mungkin itu masa di zaman modern kayak gini yang kita sekolah kok punya pikiran yang aneh-aneh. Jelas ya insya Allah. Ingat, jadi jangan sampai kita tertipu dengan cerita-cerita yang ada. Allah itu terbuka untuk hambanya yang meminta kepada siapa saja langsung ke Allah. Allah nggak ridho Pak disekutukan, Allah nggak ridho. Allah nggak ridho kalau disekutukan. Taib terusnya. Apakah manusia ada hisab setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah manusia itu ada hitung-hitungannya setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburan, kemudian ada hisabnya, ada hitung-hitungannya? Fal jawab iya. Kita semuanya besok akan dihisab oleh Allah, akan ada hitung-hitungannya. KPK sudah siap Pak, di sisi setelah kita di KPK-nya Allah sudah siap, akan menghitung semua amalan kita yang baik dan yang buruk. Yang baik itu gimana, yang buruk itu gimana, sudah ada hisabnya. Sekarang di dunia nggak ada yang tahu perbuatan dosa hamba, nggak ada yang tahu. Tapi besok di akhirat nggak akan Anda bisa lepas dari hisabnya Allah. Itu yang harus antum pahami. Allah mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan membalas kepada orang-orang yang berbuat dosa disebabkan apa yang mereka amalkan. Allah juga membalas kepada orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Balasannya ada, hisabnya ada. Maka ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Ayo kita itu besok itu sudah ada hitung-hitungannya. Kayak misal contoh kita di Indonesia ini Pak ya, siapa yang menjadi pejabat pasti setiap selesai dari jabatannya akan ada audit. Akan ada audit. Saya yakin Pak, audit itu ditegakkan. Maka akan ketar-ketir para pejabat yang mau korupsi. Atau seseorang yang diamanai menjadi HRD atau keuangan sebuah perusahaan, pasti ada auditnya. Saya yakin ketar-ketir dalam menggunakan hartanya, karena dia akan tahu konsekuensi daripada korupsi itu apa. Taruhannya adalah dia dan keluarganya akan menjadi penjara bagi dia. Maka dia akan pasti berhati-hati. Kalau itu adalah KPK dunia Pak, bagaimana KPK akhirat kita?
Seluruh amalan kita pasti akan ada hitung-hitungannya, dihisab oleh Allah. Tidak akan luput satu amal apapun yang kita lakukan. Oleh karenanya, ayo teman-teman semuanya, mumpung belum mati, belum ajal datang kepada kita, itu semua akan ada hisabnya. Jangan hari ini ngaji, ya hisabnya apik walaupun sudah ngantuk-ngantuk wis. Tapi lumayan lah hisabnya apik lah, ya kan? Ngaji gitu kan. Ya lumayan lah daripada kawan. Maka korupsi, hati-hati, tidak hanya korupsi waktu, korupsi duit. Korupsi waktu, Anda kerja di perusahaan ini, itu berarti waktu Anda dibeli oleh perusahaan, gaji Anda hitungannya per jam. Maka kalau Anda waktu 1 jam ini jenengan tidak gunakan dengan baik sebagai pegawai, duitmu itu duit haram, hisabnya besok di akhirat nanti. Jadi hari ini HRD antum nggak mengenali antum, nggak tahu antum kalau antum korupsi waktu. Tapi Allah Maha melihat, nggak tidur, pasti akan menghisap gaji-gaji yang kamu makan itu. Korupsi nggak harus pada duit, waktu pun bisa dikategorikan korupsi. Kerja yang baik, Pak. Istirahat sewajarnya, orang itu boleh istirahat. Tapi kalau istirahatnya di atas kewajaran, ya Anda berarti korupsi. Gunakan HP yang baik ketika dibutuhkan, dan ada toleransi oleh pihak perusahaan. Kalau nggak boleh megang HP, nggak usah megang HP. Karena Anda sekarang bukan untuk nelpon dan bukan untuk ditelepon, tapi Anda untuk kerja. Ingat itu. Waktu kosong atau tidak kosong, ada kerjaan atau nggak ada kerjaan, jangan main game. Karena Anda kerja bukan untuk main game, tapi Anda kerja untuk kebaikan dan kemajuan sebuah perusahaan. Jadi Anda jangan menuntut hak Anda, tapi Anda tidak memberikan sebagai kewajiban Anda kepada perusahaan. Itu semua ada hitung-hitungannya, Pak, di akhirat nanti. Pihak perusahaan juga nggak boleh mendolimi hak jenengan, karena akan dihisab oleh Allah besok di akhirat. Anda juga nggak bisa mendolimi pihak perusahaan dengan meminta gaji utuh tapi kerja tidak bermutu. Maka semua ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ngelembur, pihak perusahaan nggak gaji Anda, perusahaan ada hitung-hitungannya di sisi Allah. Jangan santai aja, Pak, ada balasan sendiri kok di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan nggak bisa mengambil hak jenengan di dunia, hak jenengan akan dikasihkan besok di akhirat. Ada Allah, Pak, ada Allah yang maha kuat, yang maha tidak tidur. Taib. Apa hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan? Ada orang mengatakan, kata siapa besok kita dibangkitkan? Ora ono, mana ada itu. Masa kita sudah remuk jadi tulang pun nggak ada, jadi tanah, jadi apa? Masa kita mau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa hukum orang yang mengingkari ini? Hukumnya kafir, Pak. Kafir. Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru, telah menyangka orang-orang kafir, alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Maka berarti apa? Allah menamai orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu diingkari, maka dia hukumnya kafir. Qul bala wa rabbi latub'asunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakan wahai Muhammad, bala iya, wa rabbi, demi Rabbku, latub'asunna, sungguh kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna, dan kalian akan diberitakan, bima 'amiltum, dengan apa saja yang kalian lakukan. Apa saja yang kamu lakukan ada beritanya.
Ingat, ada beritanya ini. Bukan nggak ada beritanya, semua akan ditulis dan akan disampaikan kepada setiap individu besok di padang mahsyar kita. Kesimpulan, teman-teman semuanya, berarti kita seorang muslim pasti meyakini adanya hari kebangkitan. Hari kita akan dibangkitkan dari kuburan kita. Sedikit cerita teman-teman semuanya, setelah kita di kuburan besok, kita dikasih 2 pertanyaan. Kita pasti ditanya 3 pertanyaan. Siapa Rob kamu, siapa Nabi kamu, dan apa agamamu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dapat kenikmatan. Siapa yang nggak bisa menjawab pertanyaan ini adalah dapat kesusahan. Saya sedikit cerita, ketika kita nggak bisa jawab Pak dengan 3 jawaban tadi, siapa Rob kamu, nggak tahu, siapa Nabi kamu, nggak ngerti, jawabannya megap-megap. Maka setelah itu, Masya Allah, setelah itu apa yang terjadi? Di bawah riwayat Pak ya, dia akan dipalu oleh tape. Di situ akan ada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu di beberapa riwayat nggak punya mata, matanya buta, terus nggak bisa bicara, terus tuli. Hikmah daripada malaikat Zabaniyah yang akan memukulin kamu, yang akan menyiksa kamu, kenapa kok buta? Kalau dia bisa melihat, mungkin ada rasa kasihan, makanya biarin buta, kata Allah. Kemudian kenapa kok tuli? Kalau tuli mendengar jeritan kamu, maka dia akan merasa kasihan. Kemudian kenapa dia bisu? Kalau dia bisa bicara, nanti kamu negosiasi sama dia. Wes, pokoknya dia nggak bisa bicara, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar Pak. Ini malaikat ini, Masya Allah, wes, kalau udah ngancam, kalau sudah nyiksa kamu, jangan ditanya. Dia itu kalau sudah mukul kamu itu sekali pukulan, Anda itu berteriak-teriak. Dan teriaknya itu yang mendengar adalah hanya hewan, jin dan manusia nggak kuat akan mendengarkan cerita kamu itu. Dan riwayat yang lain itu, satu pukulan itu kalau dipukulkan di gunung itu hancur Pak. Dan hancurnya itu nggak berkeping-keping, tidak, tapi hancurnya itu menjadi pasir, bayangkan. Ini di alam barzakh besok ini Pak, urusan kita ini ada terus menerus ini perjalanannya ini, Masya Allah. Terus kemudian orang tadi Pak yang nggak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, itu dikasih sutra, dikasih tikarnya dari api neraka. Kemudian dikasih bajunya dari api neraka. Terus dibukakan pintu neraka. Jadi pintu neraka itu dibuka Pak, langsung menghembus di kuburannya itu hembusan api. Bayangkan Pak, jangan berpikir tikar apa? Api neraka, bajunya api neraka, dibuka pintu neraka, itu hembusan panasnya api itu langsung ke kuburan jenengan. Mumet gak kayak gini? Terus kemudian kuburan itu menyempit sampai apa itu? Sampai apa? Sampai tulang-tulang itu bengkok semuanya karena hempitan tanah. Kemudian setelah itu datang amalan kamu menyerupai orang laki-laki yang jelek wajahnya, jelek bajunya,
dan baunya busuk. Dia mengatakan, inilah janji Allah yang Allah janjikan kepada kamu. Ini adalah balasan atas amalan kamu yang dulu ketika di dunia Anda berbuat dosa dan maksiat. Maka itulah janji yang Allah janjikan kepada kamu. Maka ini cerita bukan bohongan, tapi dari Nabi SAW. Pasti menimpa kepada kita. Di dalam neraka, di dalam kuburan itu akan ditayangkan pagi dan sore dahsyatnya api neraka. Naru yuraduna alayya hudu wa asyiya. Maka psikisnya itu rusak, Pak. Karena setiap hari ditampakkan neraka, dahsyatnya neraka. Itu ditampakkan pagi dan sore, bayangkan. Sudah panas, sudah ini ditampakkan lagi. Pokoknya ngeri lah, disiksa secara psikis dan juga badannya. Maka teman-teman semuanya yang sholatnya bolong-bolong, sholatnya ping telu tok sehari semalam, monggo segera tobat. Biasanya ngombe-ngombe, nah tobat. Biasanya suka syirik kepada Allah, ke dukun, kemana, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasane apa? Ya wedoan, giwe wedoan wae. Nah tobat waktune nikah ras ke wedoan. Iku ngewe sengsara urip wae. Maka peluang-peluang maksiat ditutup rapat-rapat dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di kuburannya, belum besok lagi di akhiratnya nanti. Nah, terusnya, apa yang wajib kita lakukan manakala Allah memerintah aku suatu perkara? Ini jenengan iling-iling, Pak. Apa yang harus saya lakukan manakala Allah memerintah kepadaku? Contoh, Allah merintah aku sholat. Apa yang saya harus lakukan ketika kita menjumpai perintahnya Allah, atau Allah memerintahkan kita memanjangkan jenggot kita? Kita sebagai seorang muslim, Pak, kita loh ada atasan, Pak. Atasan kita loh, atasan kita. Ayo, kamu berangkat jam sekian. Oh siap, Pak. Siap toh, Pak. Ini atasan kan. Kan ada undang-undang kita bersama atasan kita. Ini sama Allah, Pak. Apakah ada yang lebih di atas dari Allah? Nggak ada. Makanya apa yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan suatu perintah? Satu, dicatat itu baik-baik. Mahabbatuhu, menyenangi perintah itu. Enggak boleh perintahnya Allah Anda benci. Contoh kayak ya tadi, contoh mohon maaf, perintahnya syariat memanjangkan jenggot. Ya kok ono perintahe, Pak. Ora kok ora ono perintahe. Ono perintahe teko Nabi lho yo. Ufulluha wafiru, biarkan jenggotmu tumbuh. Iku sing ngomong Kanjeng Nabi. Aku juga heran sama orang-orang itu kalau udah apa jenenge, kalau sudah apa sholawatan itu masya Allah sampai joget sampai opo sampai jari ini cinta sama Nabi. Saiki lo kalau cinta sama Nabi yo ikut ono lo perbuatan Nabi. Piye pakaiane Nabi delok? Piye pakaiane Nabi? Mosok pakaiane Nabi koyo ngono. Terus piye yang Nabi lakukan itu apa? Terkait dengan postur tubuhnya. Piye jenggoten apa ora? Kumise ono apa ora? Coba melok ngono lho. Iku jenenge cinta sama Nabi. Cintai. Kalau itu andai kata perintah Nabi.
Manakala itu datang perintah dari syariat, pertama kali wajib kita lakukan cintai. Itu bentuk perintah. Perintai apa wae cintai. Ini juga berlaku Pak pada akademik akademik keabrian ya, kepolisian itu. Kalau perintah atasan bilang begini, kamu harus mencintai perintah itu, nggak boleh benci. Itu di kepolisian Pak, di kepolisian ya. Ini perintah di atasnya komandan jenderal ya Pak, ya kan, Allah yang merintah. Masa Rasul yang merintah, Allah yang merintah, kemudian kita benci dengan perintahnya tadi? Ya orang genal. Kemana akal kita, kemana kedewasaan kita? Yang kedua, al-azmu alal fi'li, punya tekad untuk melakukan. Datangkan tekadmu dulu. Tekad, saya ingin melakukan perintah atasan. Ketiga, diamalkan dengan cepat. Tadi kan tekad dulu, punya niat yang kuat untuk mengamalkan perintahnya Allah, perintah Rasulullah. Yang nomor tiga, lakukan. Yang ketiga, yang keempat, di dalam melakukannya harus ikhlas dan ada contoh dari Nabi. Di dalam melakukannya, ikhlaskan niatmu karena Allah. Di dalam melakukannya, Anda harus benar-benar mencari iki sesuai enggak dengan yang Nabi ajarkan. Kelima, berhati-hati, jangan sampai Anda melakukan amalan yang bisa menghancurkan perintah tadi, yang bisa menghapus perintah tadi, yaitu riya. Hati-hati, setelah Anda melakukannya jangan sampai terjatuh pada apa-apa yang bisa merusak dan menghapus amalanmu. Yang keenam, Anda tabat, komitmen, istiqomah di dalam melakukan tadi. Itu Pak, 6 poin ketika datang perintahnya syariat, ketika datang perintahnya Allah dan Rasulnya. Ada 6 poin yang harus kita lakukan. Bes, ini harus apal nih. Apa tadi? Yang pertama, dicintai. Yang kedua apa? Tekad untuk melakukannya. Ketiga apa? Mengamalkannya. Terus keempat, apa? Menjalankannya harus ikhlas dan ada contoh dari Kanjeng Nabi. Yang kelima, berhati-hati jangan sampai melakukan yang bisa menghapus amalan tadi. Yang keenam apa? Istiqomah. Kayak contoh saya ini Pak, saya kalau datang ke jenengan anak-anak muda gitu loh, guys, ada perintah dari Nabi memanjangkan jenggot, biye coba terapkan 6 kaidah tadi Pak. Cinta apa benci Pak Ahmad? Cinta satu. Kedua, ada tekadnya untuk mengamalkannya? Wis diamalkan, tekad ono Pak ya. 3, diamalkan enggak? Pak Ahmad jenggoten? Masya Allah, mantap. Terus keempat Pak, cara menjalankannya ikhlas enggak? Oh, jangan karena waduh ini apa jenenge di perusahaan ini Pak Nurul, nanti kalau enggak jenggoten diturunkan gajiku, enggak lah. Pokoknya karena ikhlas, terus sesuai dengan contohnya Nabi. Contohnya Nabi itu dibiarin aja Pak, ojo kok dipotong separuh. Itu jadi nggak sesuai dengan prakteknya Nabi. Sesuai, biarin aja, diapii ngono lho, diapii, dirapikan, bukan berarti dipotong-potong. Terus yang ke berapa? Yang kelima, jangan sampai Anda melakukannya karena riya. Kalau riya, hangus itu amalanmu itu. Yang terakhir apa? Bisa istiqomah, bukan hanya sehari 2 hari, tapi sampai apa? Nah gitu loh, ini perintahnya atasan ini.
Mosok perintah atasan di apa jenenge ditawar iku lho piye? Mosok perintah atasan ditawar iku piye? Orang manjakan jenggot tak bukan teroris Kanjeng Nabi kok teroris piye? Nanti tak balik sapa sing biasane koruptor-koruptor iku ana jenggote ora? Bisa tak kasih tahu antum koruptor ngono ya ora gelem ta? Ora gelem, Pak. Aja kok disalah-salahno jenggote. Urusan jenggote urusan masing-masing orang. Kita mengamalkannya bukan karena itu dan itu, karena dalam rangka iki lho syariat Kanjeng Nabi. Sudah. Dengar apa lagi? Perintah misal contoh nih, biar kita jelas di depan, Pak. Biar kita tidak mengira-ngira yang aneh-aneh. Kata Nabi itu izarul mukmin nisfu sak. Pakaiane wong mukmin iki jare Kanjeng Nabi iki, Pak. Nabi lu ngomong pakaiane wong mukmin, celanae wong mukmin iku setengah betis. Sing ngomong sapa iki? Ayo, sing ngomong sapa iki? Kanjeng Nabi sing ngomong. Celanae wong mukmin iku setengah betis. Wis. Dan praktek sekarang. Praktek. Ini ngomongannya Nabi. Senang apa benci? Nah, nomor loro, tekad melakukannya apa enggak? Bertekad. Terus nomor telu apa? Diamal. Oh coba ngomong tok ae lho ya. Kalau ada kata atasan antum koyok ngono terus sampean iya wae bendino mari ngono gak dilakoni, atasan antum muring-muring lho ya. Ya ora? Iki atasan kita Allah, Pak. Allah yang menyuruh itu Allah. Bukan siapa-siapa. Kita ini bukan karena iki teroris atau enggak teroris, bukan. Ini loh yang ngomong Nabi, Kanjeng Nabi. Ngomong Kanjeng Nabi. Masa Kanjeng Nabi harus kamu salahkan itu piye terusan. Paham ora iki, Praktek, Pak yo. Ya, ingat ono hisab lo di akhirat lo yo. Ono hitung-hitungan dhewe lo di akhirat besok hisab, ingat-ingat. Siapa yang bisa ngamalkan amal soleh kanggone awake dhewe. Sapa sing berbuat dosa sing nanggung sapa? Ya awake dhewe. Ya syukur-syukur ae sak gurunge mati iso tobat. Nah gak iso tobat piye? Nah, masing-masing kita ayo. Ini semua adalah dalam rangka request apa yang Nabi perintahkan kepada kita sebagai seorang muslim. Tapi sampai di sini insyaallah. Ada pertanyaan? Monggo, itu tenan apa enggak ini enggak meneng wae iki. Berkaitan dengan sepeda betis tadi, saya tahunya itu di atas mata kaki. Iya. Jadi afdhalnya pakaian itu setengah betis, Pak. Turun itu boleh. Jadi turun dari setengah betis itu boleh. Sempenting aja sampai di bawah mata kaki. Kalau di bawah mata kaki itu bagian dari neraka. Kata Rasul, ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Baju apa saja, sarung atau celono yang dia lembreh sampai di bawah mata kaki itu bagian dari neraka. Sing ngomong sapa iki? Kanjeng Nabi sing ngomong, dudu aku. Percaya enggak sama Kanjeng Nabi? Kaum muslimin, Nabi kita siapa? Nah, yang disampaikan Nabi benar apa salah? No, orang mungkin salah toh. Sapa sing ngomong yang disampaikan Nabi salah isu kafir loh. Berarti kan benar sudah wis. Nah, Nabi bilang apa? Apa saja
yang di bawah mata kaki itu bagian dari neraka. Berarti kalau nglembrene di bawah mata kaki luwe akeh iku neraka. Sing ngomong Nabi, ora aku sing ngomong. Gini Ustaz, tapi ada sandaran lagi katanya kalau itu sombong. Kalau sombong lebih berat lagi. Innallaha la yanzuru man jarra thawbahu khuyala. Allah itu nggak akan melihat orang-orang yang melembrekan kainnya di bawah ke mata kaki karena sombong. Jikalau jenengan melembrekan mata kaki itu karena sombong, itu hukumannya beda. Apa beda? Allah nggak mau melihat dia besok pada hari kiamat. Allah nggak mau mensucikan dia besok pada hari kiamat. Bagi dia azab yang pedih. Nah, secara kaidah usul fikih, hukuman beda, iki beda, gak iso dijadiin satu. Karena hukumannya beda. Kalau hukuman yang sama mungkin bisa, Pak. Ini hukumannya beda-beda. Yang nggak sombong itu bagian dari neraka. Yang sombong lebih besar lagi. Nah, tinggal dua kasus ini masing-masing pada tempatnya. Kalau Abdul Khalik melemberikan karena sombong, ya oleh 3 siksaan. Besok di hari kiamat nggak mau dilihat oleh Allah, Allah nggak melihat dia, Allah nggak mau mensucikan dia, bagi dia adab yang pedih. Tapi kalau Abdul Khalik melemberikan tadi karena Allah nggak sombong, yuk bagian dari neraka. Semakin ngelembrek ke bawah, yuk tambah apa? Tambah berat nerokone lho biji. Mendingan aman dari neraka. Oh, dhewe iki lho beramal soleh wae. Sodok males kok tambah nambahi masalah. Urip iku ya paling nggak usah nambahi masalah lah, aman nang akhirat besok. Ojo ngomong inilah, Pak Yai kok disanggah karo Pak Yai lu. Mosok Kanjeng Nabi kamu sanggah dengan Pak Yai lu, lucu lah. Bagaimana keputusan pemilik perusahaan, ownernya, komisarisnya perusahaan, kamu sanggah dengan orang yang tukang kerja di perusahaan yang paling rendah. Ya enggak level lah, mosok tingkatan paling rendah menyanggah keputusan pemilik perusahaan. Ya lucu lah kalau gitu itu. Ora iso lah. Gitu loh, Pak. Itu beragama yang benar. Ojo sampai karena melok kiai, melok ustad, melok Kanjeng Nabi lah. Wong dhewe wong sampean niku asyhadu anna kiai apa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah kan, bukan aku bersaksi bahwasanya kiai utuh. Enggak kiai, Pak. Rasulullah Muhammad itu utusan Allah. Gitu loh ya. Dengar ora? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah ngasih taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma hamdik, syadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.